نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Langsung saja, tidak memperpanjang. Sebelum pertanyaan dibacakan, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar pertanyaan hari-hari tanggal 26 Januari 2023 bertepatan pada hari Jumat. Pertanyaan pertama dari Fajar Yasin 7C. Assalamualaikum Abi. Ana ingin bertanya, apakah pahala menjamak solat sama dengan pahala solat fardu Abi? Tolong dijawab Abi. Syukran Abi. Pertanyaan kedua dari Iyo dan Raka 7E dan 7D. Assalamualaikum Abi. Ana ingin bertanya Abi, apa hukumnya berwudu tapi lupa membaca niat wudu? Apakah wudunya sah Abi? Syukran Abi. Pertanyaan ketiga dari Rian dan Khalid 10-1. Assalamualaikum Abi. Ana ingin bertanya Abi, ketika seorang muadzin sedang mengumandangkan azan dan di pertengahan mengumandangkan azan terjadi kendala seperti pingsan dan sebagainya, lalu ada yang ingin menggantikan, apakah orang tersebut melanjutkan nafas azannya atau mengulangnya lagi Abi? Dan pertanyaan kedua dari Rian dan Khalid, apakah boleh seorang muadzin azan dalam keadaan sebelum berwudu Abi? Pertanyaan keempat dari Khalid dan Nabil 10-1. Assalamualaikum Abi. Semoga bisa selalu. Amin ya rabbal alamin. Abi, misalkan kita sedang sholat sunnah, tetapi ada orang yang menjadikan kita imam sholat wajib, bagaimana hukumnya Abi? Mohon dijawab Abi. Syukran Abi. Pertanyaan kelima dari Ikramul Hudayah 7F. Assalamualaikum Abi. Abi, izin bertanya, mengapa dalam sholat berjamaah imam hanya membaca bacaan dengan keras di rakaat 1 dan 2 Abi, sedangkan rakaat ketiga dan keempat membaca dalam hati? Syukran Abi. Pertanyaan ke-6 dari Ivan dan Yuda 8B dan 7C. 8B dan 8C. Assalamualaikum Abi. Kami mau bertanya, pada zaman Nabi dahulu, jika ada seorang laki-laki yang sholat di rumah, maka Nabi akan membakar rumah seseorang lelaki tersebut. Apakah benar kisah tersebut Nabi? Syukran Nabi. Pertanyaan ketujuh dari Charlie dan Dikri 7D. Assalamualaikum Abi. Semoga Abi dalam keadaan sehat. Amin. Ana ingin bertanya Abi, jika kita sedang melaksanakan sholat dan ada yang mencuri barang kita, bolehkah kita membatalkan sholat Abi? Syukran Abi. Pertanyaan ke-8 dari Ustazah Rahmi. Assalamualaikum Abi. Izin bertanya Abi, apa sah wudhu jika membasuh tangan dari siku ke ujung jari? Apakah sah wudhu kita jika membasuh tangan dari siku ke ujung jari Abi? Begitu juga dengan kaki. Pertanyaan kedua dari Ustazah Rahmi, bagaimana cara yang baik untuk mengusap kepala bagi seseorang perempuan Abi? Pertanyaan ketiga, apakah benar kita tidak dianjurkan berwudu di tempat keran yang digabung dengan toilet Abi? Syukran Abi. Sekian pertanyaan pada hari ini, kita serahkan pada Abi untuk menjawabnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Langsung saja kita jawab menghemat waktu. Pertanyaan pertama dari Fadel Yasin 7C. Fadel Yasin 7C. Ada? Fadel. Fadel dari Bukit Tinggi. Ya, Bukit Tinggi. Baso. Oh, dari Baso. Pertanyaan Fadil, apakah pahala menyamak salat sama dengan pahala salat fardu Abi? Tolong dijawab. Ya. Insyaallah dijawab. Ada namanya salat jamak, ada pula salat qasar. Jamak dan qasar adalah suatu keringanan dan suatu kemudahan, juga merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Apa yang dimaksud dengan jamak? Jamak adalah menggabung, menghimpun dua salat dilaksanakan di satu waktu. Jika salat itu digabung kepada yang pertama, asar kepada zuhur, isya kepada maghrib, disebut dengan jamak taqdim. Tapi jika penggabungan itu di salat yang kedua, zuhur dilaksanakan di waktu asar, maghrib dilaksanakan di waktu isya, maka bernama dia jamak takhir. Sementara subuh tidak boleh dijamak, subuh berdiri sendiri. Maka subuh harus dilaksanakan di waktunya. Jamak itu suatu kemudahan yang Allah berikan, sebagaimana kita sampaikan tadi. Bisa dilakukan dalam perjalanan atau ketika seorang sakit, atau ada halangan-halangan tertentu, kondisi tertentu, keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dia salat di waktunya. Juga nanti salat dilakukan ketika orang haji di Mina, di Arafah, dan di Muzdalifah. Ini ketentuannya sunnahnya begitu. Nah, mengenai salat jamak yang ditanyakannya pahalanya ini. Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita kerjakan dalam berbuat taat dan ibadah kepada Allah, selagi kita mengikuti tuntunannya sebagaimana mestinya, tentu ada pahalanya. Apalagi yang kita kerjakan itu telah diperintahkan dan telah ada dikerjakan Rasulullah sesuai dengan petunjuknya, maka tentu ada pahalanya. Justru apabila kita disuruh untuk melakukan sesuatu pada waktu, pada tempatnya, tidak kita lakukan sebagaimana mestinya, maka ketika itu kita telah tidak melaksanakan sesuai dengan tuntunannya, termasuk jamak. Apabila seseorang sudah diberi peluang, diberi kesempatan, diberi keringanan, diberi kemudahan, karena adanya masyaqqah, ada kesulitan untuk melaksanakannya, maka kita laksanakan kemudahan itu. Namanya kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah, sekaligus kita telah menerima rahmat Allah, kebaikan Allah, dan sedekah Allah. Faqbalu sadaqatahu. Nah, tanyaannya daripada Yasin Fadil, apakah sama pahala? Mengenai pahala sama tidak sama, kita serahkan kepada Allah. Yang jelas ketika kita dalam perjalanan, kita sudah diberi izin, diberi keringanan dan kemudahan untuk menyamak, dan menyamak itu lebih utama daripada kita mengerjakan salat secara sempurna di waktunya, karena itu yang telah dilaksanakan Rasulullah. Contoh jamak takdim,
dalam perjalanan. Ketika kita akan berangkat melakukan perjalanan jauh, namanya safar. Waktu zuhur sudah masuk, maka salat zuhurlah dulu. Jika kita khawatirkan nanti dalam perjalanan itu kita tidak mungkin, atau ada nanti kendala dalam perjalanan sehingga kita tidak memungkinkan salat asar di waktunya, maka laksanakanlah zuhur 4 rakaat, lalu langsung dikerjakan asar 4 rakaat di waktu zuhur, namanya takdim. Begitu juga ketika maghrib, dilaksanakan sebelum berangkat. Tapi jika kita berangkat sebelum zuhur jam 11, berangkatlah. Nanti dalam perjalanan, jika ada kesempatan, ada waktu, ada peluang, salatlah di tempat kita di mana singgah, salat zuhur. Lalu langsungkan salat asar. Dan sekaligus kasar, namanya jamak kasar. Kasar boleh kita lakukan setelah dalam perjalanan, belum berjalan. Kalau belum kita berangkat, belum meninggalkan daerah kita, tidak boleh kasar. Jamak sudah boleh. Jika perjalanan sudah dilakukan, itu dalam perjalanan, misalnya kita ke Pekanbaru atau ke Medan, atau yang di Jambi, yang di Kerinci. Ada yang Kerinci? Siapa yang dari Kerinci? Oh, ini dia. Siapa namanya? Fatihah. Fatir. Oh, Fatir. Bukan petir ya. Fatir. Ke Kerinci. Berangkat di sini. Sebelum zuhur. Langsung angkat asar ke atas. Dia habis enter, dia salat zuhur. Dia mau berangkatnya nanti habis zuhur setelah makan jam 2. Zuhur 4 rakaat, langsungkan asar 4 rakaat. Ikut jamaah di sini. Setelah jamaah selesai, kemudian laksanakan asar 4 rakaat. Namanya jamak takdim. Kalau ada sekian orang yang akan jamak, boleh berjamaah. Biasanya ada 2-3 orang yang sama-sama akan berangkat dengan kita. Ini perhatikanlah. Ini penting bagi antum. Ya, siapa namanya? Budi, Susi, Weni, Radit. Perhatikan Radit ya. Di mana kampungnya Radit? Kampungnya di mana? Balegura. Oh. Walaupun di Balegura, nanti akan butuh juga jamak. Mana nanti ada Balegura di Kanada ya? Atau ada Balegura nanti di luar negeri namanya. Perhatikan ya. Kalau kita akan berangkat sesudah zuhur, ada sekian rombongan keluar daerah. Setelah kita berjamaah di sini, lalu salat jamak berjamaah. Asar lakukan sejamak, iqamat. Selesai salat zuhur, siapa yang akan jamak? Gabung. Iqamat tanpa azan. Iqamat, lalu tampilkan seorang imam. Siapa yang akan jadi imam? Dengan niat apa? Jamak takdim. Asar yang ke atas 4 rakaat. Paham tuh? Tapi kalau kita berangkat jam 11, jam 10 keluar daerah, belum ada salat zuhur.
Nanti dalam perjalanan kita ada rombongan berangkat jam 11. Kira-kira jam zuhur nanti singgah, mampir. Kalau ke Kerinci berangkat jam 11 atau jam 10, nanti berhentinya di mana? Sampai di Solo. Ya, di Solo. Taruhlah di Solo. Atau di mana berhentinya, terserah. Masuk zuhur. Karena kita sudah dalam perjalanan, ya, karena kita sudah dalam perjalanan, maka ikuti salat zuhur di mana masjid yang kita singgah, musala atau surau, ikuti jamaah mereka salat zuhur. Karena kita mengikuti orang, maka salatnya 4. Lalu setelah itu kumpul berapa orang tadi? 3, 2, 4. Kumpul. Suruh qamat 1 orang. Maka lakukan salat asar jamak takdim 2 qasar. Kenapa 2? Karena kita sudah dalam perjalanan. Maka jadinya jamak qasar. Jamaknya jamak takdim, kemudian juga qasar. Paham tuh? Tapi jika kita tidak mengikuti jamaah orang lain, misalnya kita sudah terlambat berhenti, orang sudah selesai salat zuhur berjamaah, kita datang serombongan pulang kampung, maka itu langsung saja jamak qasar. Azan kalau ada waktu, atau langsung saja ikamat, tunjuk ikamat. Allahu Akbar, selesai qamat, siapa yang jadi imam tunjuk. Dalam perjalanan harus kita angkat 1 yang menjadi pemimpin. Jika sudah bertiga, kita angkat pemimpin 1. Kita taati pemimpin itu. Itu adab yang sudah terlupakan. Tunjuk pemimpin 1. Jika 3 orang kita berjalan berkelompok, angkat pemimpin. Jangan kita debat, kita bantah pemimpin. Taati pemimpin. Sami'na wa ata'na. Kemudian ikamat salat zuhur qasar 2. Kenapa qasar? Karena sudah dalam perjalanan. Ini perhatikan ini, nanti susah nih. Kalau sudah dalam perjalanan, maka sudah boleh men qasar. Perjalanannya safar ke luar daerah. Kalau ke Balai Gurah belum ada qasarnya itu, ya. Belum ada qasar. Qasar 2. Ikamat lagi asar dengan 2. Berarti 2 tambah 2. 2 ikamat. Ya, 2 ikamatnya. 1 ikamat untuk zuhur, 1 untuk asar. Tidak ada salat sunat, tidak ada. Dalam perjalanan tidak ada rawatib. Sampai situ paham? Tapi jika kita ingin mengundurkan salat itu, karena belum berhenti juga, masjid jauh lagi, tanggung berhenti. Kita berhenti di waktu asar, berarti zuhurnya ditunda pelaksananya di waktu asar. Masuk asar, kita dapati orang salat asar gabung dengan orang. Perhatikanlah, ini penting, ya. Salat asar gabung. Kemudian apa yang tertinggal tadi? Apa yang tertinggal? Zuhur. Ikamat. Kalau kita punya rombongan ikamat, maka laksanakanlah ketika itu salat zuhur dengan 2 rakaat. Karena kita sudah dalam perjalanan. Yang berkacamata perhatikan. Karena kita sudah dalam perjalanan. Tapi jika kita tidak berimam, tidak mengikuti imam lain, karena sudah terlambat,
tiba waktu asar. Maka caranya, kalau bisa azan, azan. Tapi kalau akan nanti bikin ribut pula bagi orang lain, tidak usah azan, langsung iqamat. Tunjuk siapa jadi imam. Salat zuhur dulu. Salat zuhur dulu. Kemudian iqamat, lalu salat asar 2 rakaat, dua-dua. Itu yang terkuat. Walaupun nanti salat jamak takhir itu tidak ada ketentuan mana yang dahulu, tapi urutannya lebih disukai kita mendahulukan zuhur walaupun di waktu asar. Zuhur 2, qamat, asar. Walaupun kita kerjakan di waktu asar. Tapi kalau kita mendapati jamaah orang salat asar, maka niatkan gabung salat asar, baru zuhur. Karena kita mengikut orang. Walaupun ketentuannya tidak baku. Yang harus tertib itu salat zuhur. Kita jamak takdim itu memang harus tertib. Ya. Jika jamaknya jamak takdim, apa takdim tadi? Nih yang melengong-lengong ni, apa takdim tadi? Salat jamak dilakukan di waktu yang pertama. Harus tertib. Jika zuhur asar, apa yang dulu? Jika zuhur asar, apa yang dulu? Zuhur. Jika maghrib isya? Tetapi jika dia takhir, di salat yang kedua kita lakukan, zuhur asar kita lakukan di waktu asar, maghrib isya kita lakukan di waktu isya, maka sebenarnya yang lebih utama tetap harus tertib. Cuman ada juga ulama mengatakan boleh tertib, boleh tidak. Boleh yang punya waktu dulu, sebetulnya asar dulu baru zuhur. Antara maghrib isya dulu baru maghrib. Tapi yang terpilih, yang lebih dicenderungi tetaplah tertib. Karena Nabi juga dulu tertib. Ketika beliau tertunda salat 4 salat ketika terjadi perang, sehingga beliau tidak sempat untuk salat. Tidak ada peluang, tidak ada waktu, dikasih orang kafir salat perang. Maka beliau lakukan salat tertib. Beliau suruh muazin azan, salat zuhur, iqamat, salat asar, iqamat, salat maghrib, iqamat, salat isya di malam hari. Berdasarkan itu ulama menganjurkan kita tetaplah tertib untuk salat jamak takhir. Nah, yang ditanyakannya sebenarnya pahalanya. Tapi ingin menjelaskan tentang jamak ini supaya jelas. Kapan saja kita menjamak? Pertama ketika safar. Kedua sakit. Sakit yang tidak memungkinkan kita salat terus menerus di waktunya. Sakit parah. Termasuk orang yang sakit senantiasa selalu pipis, setiap sebentar pipis atau kencing. Susah dia. Juga boleh juga kita menyamak dalam situasi keadaan tertentu yang tidak memungkinkan kita salat di waktunya. Seperti kelelahan dalam perjalanan. Tiba di rumah waktu maghrib, sangat lelah dalam perjalanan. Lalu kita salat maghrib, lelah betul kita akan salat isya, khawatir nanti tertidur karena saking lelahnya, langsung saja asar, langsung isya. Maghrib 3 rakaat, kemudian salat isya 4 rakaat, tidurlah. Tapi jangan coba-coba lakukan terus-menerus dalam situasi yang sangat letih betul. Khawatir tidak bangun lagi, langsung saja salat isya di waktu maghrib. Atau situasi-situasi yang lain. Nanti dalam perjalanannya dalam pelajarannya akan diterangkan lebih panjang.
Ini pertanyaan Yasin ya. Mengenai pahalanya, pasti ada pahalanya. Mana yang lebih utama, salat jamak dengan salat tidak jamak? Kalau waktu jamak, lebih utama jamak. Mengikuti aturannya lebih utama dan lebih besar pahalanya. Ini jawaban untuk Yasin, Fadil Yasin. Sekian secara ringkas tentang jamak, supaya dapat dipahami walaupun ringkas keterangannya. Baik. Yang kedua, jio dan zakah, 7E dan 7D. Mana jio? Jio 7E. Jio orang mana? Dari mana? Simpang Raya. Damasraya. Oh, bukan Simpang Raya. Zakah dari mana? 7D. Masih Damasraya. Oh, sekampung. Bagus. Tanyanya sama nih, kompak. Apa hukumnya berwudu tapi lupa membaca niat wudu? Apakah wudunya sah? Perhatikan. Yang kita pelajari dulu apa itu niat. Yang dikatakan niat sederhana saja. Qasdu syai', bermaksud, berkeinginan untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu perbuatan. Ketika seseorang bermaksud, berkeinginan, berkemauan, serta bertekad untuk melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan, maka ketika itu dia sudah dikatakan berniat. Maksud, keinginan, kemauan, tekad itu adanya di hati. Karena niat itu, maksud itu, keinginan itu, tekad itu, kemauan itu adalah amalan hati, tempatnya di hati. Maka kapan saja kita berkehendak, berkeinginan, bermaksud, bertekad, berkemauan untuk melakukan sesuatu, namanya kita sudah berniat. Itu yang pertama ya. Tempatnya di hati dan dia perbuatan hati. Lalu sebagian ulama menyatakan niat itu harus dilafazkan. Talafuz, dilafazkan, diucapkan. Nah, ulama yang berpendapat niat itu harus dilafazkan, diucapkan, maka beliau membuatlah kalimat-kalimat yang akan diucapkan ketika hendak melakukan sesuatu amalan. Tiba di salat namanya usalli. Tiba di ibadah lain namanya nawaitu. Seperti puasa, nawaitu sauma ghadin. Dan bacaan-bacaan lain yang dibikinkan, yang dibuatkan oleh para ulama, yang akan dibaca untuk menyatakan niat kita sebelum pekerjaan. Tapi harus dibedakan. Yang niat itu bukan bacaan. Ini, terutama yang bertanya ini perhatikan. Niat itu bukan bacaan. Niat itu bukanlah perbuatan lidah. Niat adalah perbuatan hati, amalan hati, tempatnya di hati, mahalluha fil qalb. Tempatnya di hati, amalan hati, perbuatan hati, tempatnya di hati. Yang berniat hati, yang berkeinginan hati, yang berkehendak hati, yang bertekad hati. Itu amalan hati. Lidah, lisan mengucapkan. Yang berpendapat bahwa niat itu dilafazkan, diucapkan, alasan mereka adalah
untuk menguatkan hati, mengokohkan hati. Maka dibikinlah lafaznya, ucapannya. Nah, seperti yang dihafal, terdengar di kita di mana-mana dihafal usalli salataz zuhri misalnya. Itu namanya bacaan untuk menyatakan kita akan salat. Maka beliau menganggap membaca itu adalah disunatkan, yundabu binutqih, disunatkan. Lalu bagaimana jika berwudu? Yang biasa di MDA misalnya, atau di surau-surau tempat mengaji, atau di SDIT, andaikan ada diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustazah kita, ada bacaan tertentu yang akan kita baca ketika akan berwudu, misalnya begitu. Karena kita sudah biasa membaca-baca, akan berwudu ini bacaannya, akan salat ini bacaannya, akan puasa ini bacaannya. Sekedar untuk mengingatkan antum saja. Bahwa bacaan itu bukan niat. Karena niat bukanlah, bahwa bacaan itu bukan niat. Karena niat bukanlah bacaan. Yang berniat itu bukan mulut, tapi hati. Membacanya bolehkah? Kata beliau disunatkan. Disunatkan. Kenapa disunatkan? Untuk dapat menguatkan hati, mengokohkan hati, memantapkan hati, memfokuskan hati, membantu hati. Nah, bagi yang sudah terbiasa di SD, di MDA, karena itu yang diajarkan, membaca bacaan ketika akan salat fardu atau salat sunat, ketika akan berwudu. Yang Abi ingatkan, membaca itu bukan termasuk niat, cuma menyatakan niat. Lalu bolehkah kita tidak baca-baca niat? Ya boleh. Kenapa boleh? Karena niat bukan bacaan. Cuman bagi yang sudah terbiasa membaca-baca niat, jangan anggap bacaan itu niat. Ini agak sulit tanggung menangkapnya barangkali. Jangan dianggap bacaan itu niat, karena niat bukan bacaan. Bacaan hanya sekedar membantu hati, kalau kita ambil juga itu. Nah, tanya sepasang Damasraya ini, Gio and Zaka, bagaimana hukumnya jika lupa membaca niat? Yang pasti, innamal a'malu binniyat. Semua amal, segala amal harus dengan niat. Tidak ada yang tidak berniat. Harus ada niat. Niat untuk melakukan. Kapan saja kita akan melakukan sesuatu harus berniat. Karena tidak ada perbuatan yang tak ada niat. Cuman orang akan mendapat sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Luruskanlah niat. Lalu ketika orang lupa membaca niat ketika akan berwudu, tidak masalah. Karena yang lupa dia berniat, karena yang lupa dia membaca, bukan berniat. Lalu apa bedanya membaca dengan berniat? Ketika antum pergi ke air, ke bak, ke sumur, karena zuhur sudah masuk, kita akan pergi ke sumur, ke kamar mandi, ke keran-keran. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Untuk berwudu. Nah,
Kita pergi ke sana itu sudah niat namanya. Sudah niat. Pergi ke sumur. Azan sudah terdengar, pergi ke sumur. Ke bak, ke kamar mandi atau ke tempat berwudu. Itu sudah berniat. Karena niat itu keinginan. Maksud kita, tujuan kita untuk melakukan sebuah niat. Cuma lupa membacanya, lupa membaca keinginan kita, ya tidak masalah. Yang tidak boleh lupa niat, itu yang tidak boleh lupa. Itu yang tidak boleh lupa. Bahkan niat itu sendiri berbeda ulama. Ada yang mengatakan fardu wudu, ada yang mengatakan sunat wudu. Nah, kita tidak kaji itu. Yang tanyanya saja yang kita jawab. Apa tanya si Jio dan si Zaka? Jika lupa membaca bacaan niat ketika akan berwudu, tidak masalah. Yang tidak boleh lupa niatnya, membacanya boleh lupa, tidak masalah. Ya. Jio, mana yang Jio? Zaka mana? Nah, kalau lupa kita membaca sengaja aku berwudu misalnya, tidak masalah. Yang tidak boleh lupa, apanya yang boleh lupa? Niatnya, maksudnya, keinginannya, tidak boleh lupa. Kalau membaca niatnya tidak masalah lupa, karena niat bukan bacaan. Karena niat bukan bacaan. Nah, sama dengan usali, lupa baca usali, sahkah? Sah. Sali, salat subhi, salat zuhri, sekian, tidak masalah. Karena itu hanyalah bacaan saja. Fahim? Jio and zakah? Fahim sajalah, walaupun masih cengar-cengir, fahim saja. Bentar ya. Diulang lagi. Niat itu adalah keinginan kita, maksud kita, tujuan kita, kemauan kita, kehendak kita, tekad kita untuk melakukan sesuatu. Itu namanya niat. Lalu apa bedanya dengan bacaan? Bacaan untuk memberitahu bahwa kita akan begini. Saya akan salat, diberitahu, diucapkan. Sudah dua pertanyaan. Pertama tadi tentang jamak, kedua tentang niat. Ini untuk orang yang sudah terbiasa. Semenjak di MDA, semenjak di SD sudah terbiasa diajarkan dan membaca bacaan-bacaan ketika akan berwudu, ketika akan salat, ketika akan puasa, ketika akan melakukan ibadah. Sudah terbiasa membaca itu sehingga terbawa-bawa. Ini disampaikan bedanya supaya paham saja. Syukur si Jio dan Zaka ini bertanya ini. Supaya tahu pula kita bedanya bacaan dengan niat. Contoh sederhana. Ketika antum keluar masjid ini habis acara kita, lalu mampir ke Toserba, apa bacaannya? Apa namanya ini? Joki, siapa? Faris. Apa bacaannya Faris? Mau ke Toserba. Selesai kita acara kita ini, lalu si Faris ya, mau ke Toserba, apa bacaannya? Bacaannya apa bacaannya? Kenapa tidak baca? Ingin terserba, mau ke terserba. Membaca tidak? Tidak ada bacaannya. Sengaja aku ke terserba membeli kue dan pensil karena Allah Ta'ala. Itu bacaannya. Tidak kan? Kan itu bacaannya. Tapi ada niat. Ada niat ke Toserba. Mengapa ke sana? Tidak ada niat.
keinginan, maksud, hendak kota serba itu niat namanya. Kalau membaca, kemana antum? Kota serba, itu membaca namanya. Ini mau ke WC ada niat. Perut sakit, mau buang air ada niat ke WC. Ada niat. Apa bacaannya? Bacanya apa? Sengaja aku ke WC karena perut sakit. Jadi jangan kita sampai salah paham. Jangan sampai salah paham apa yang niat dan apa yang bacaan. Kita atau Abi menjelaskan bukan membaca tidak boleh, menjelaskan perbedaan bacaan dengan niat. Nah, nanti kalau tidak jelas nanti rancu jadinya. Ya, balai gurah? Ya. Letakkanlah pena balai gurah itu dulu. Itu. Sakit kepala pena itu nanti beong-beong juga. Nanti nyeri dia. Yang ketiga, Rian dan Khalid kelas 10-1. Rian, mana Rian? Khalid. Oh, para petinggi-petinggi kelas 10 saja nih. Ada neneknya di sini nih. Pertanyaannya dua ya. Pertama, ketika seorang muazin sedang mengumandangkan azan, di pertengahan azan terjadi kendala seperti pingsan dan sebagainya. Lalu ada yang ingin menggantikan. Apakah orang tersebut melanjutkan atau mengulang? Oh, bagus pertanyaannya. Yang kedua tanyaannya, apakah boleh seorang muazin dalam keadaan belum berwudu, Abi? Dua pertanyaan. Ketika azan, lalu tiba-tiba terputus azannya. Misalnya dia pingsan atau pening, atau buang airnya payah dia menahan. Contohnya begitu, payah menahan. Atau teringat dia sesuatu yang sangat berharga tinggal di sana. Kalau dibiarkannya hilang barang itu. Contohnya HP nih, HP mereknya iPhone digigit. Pakai azan ingat, tertinggal di sana. Mana ini? Kalau tidak diambil HP-nya hilang sekian belas jutaan ini. Kalau dulu dibeli 21 juta, hilang. Jadi pesankan azan. Itu tanyanya ya. Lalu karena azannya terputus, misalnya buang airnya terdesak atau pingsan, ada yang ingin nyambung, bolehkah disambung? Itu tanyanya. Disambung saja kah? Atau diulang semenjak awal? Menurut pemahaman Nabi, boleh disambung saja bagi yang menyambung. Sebagaimana salat. Seorang imam ketika batal wudunya atau ada kendala sehingga dia tidak bisa melanjutkan salatnya, lalu orang belakang tampil ke depan melanjutkan saja, menyambung saja. Jadi boleh disambung saja, tapi sambungnya jangan di pertengahan. Kalau dia terhenti tadi membaca hayya ala, keluar dia, jangan sambung pula, ala salah saja semenjak awal, hayya ala salah. Ya. Lalu bolehkah diulang semenjak awal? Tidak masalah. Cuman masalahnya nanti orang ragu. Berapa kali azan di situ? Yang kedua pertanyaannya, bolehkah orang yang tidak suci, yang belum berwudu azan?
Memang ada hadisnya, la yu'azzin ilal mutawaddi, tidak ada azan dan tidak boleh azan kecuali orang yang berwudu. Itu salah satu hadisnya. Hadis ini kalau tidak salah Imam Tirmizi meriwayatkan. Cuma diperiksa-periksa, diteliti-teliti oleh para ahli hadis, ternyata hadis itu ada kelemahannya, dhaif. Ada lagi hadis yang lain agak mirip seperti itu. Berdasarkan hadis itu dan pendapat-pendapat para ulama, ditarik saya kesimpulan. Untuk azan tidak menjadi syarat harus suci daripada hadas. Tidak menjadi syarat harus suci daripada hadas. Contoh, waktu sudah masuk, di keliling kita sudah azan orang. Nggak ada yang azan di sini. Lalu kita buru-buru ke masjid. Azan dulu, nanti saya berwudu. Boleh ke azan? Boleh. Batal ke azannya? Tidak batal. Tidak batal. Karena tidak menjadi syarat sahnya azan harus suci. Cuma mengingat karena azan itu adalah lafaz-lafaz zikir. Ya. Karena lafaz-lafaz azan itu adalah kalimat zikir. Kalimat yang ditakuti oleh setan, yang membuat setan lari lintang pungkang. Azan diawali dengan Allahu Akbar. Di situ ada kalimat tahlil. Maka tidak afdal, tidak patut kita mengucapkan itu kalau kita tidak bersih. Oleh sebab itu lebih utama, lebih afdal berwudu dulu, sucikan diri kita daripada hadas, baru azan. Tetapi kalau tidak berwudu dulu, boleh ke azan? Ya boleh. Batal ke azannya? Tidak batal. Sah ke azannya? Sah. Cuma dia tidak melakukan sesuatu yang lebih utama. Itu jawabannya kepada Rian dan Khalid. Ya. Tapi bagi ulama-ulama tertentu tetap menganggap suci itu syarat karena berpedoman kepada dua buah hadis. Tidak ada azan kecuali bagi orang yang suci. Jadi istilahnya la yu'azinu ilal mutawaddi. Atau dalam riwayat lain, hadis ini kalau tidak salah diriwayatkan oleh Baihaqi. Hampir sama mirip bunyi hadisnya. La yunadi bi salat ila mutawaddi. Tidak boleh menyerukan azan untuk salat kecuali orang yang berwudu. Pun hadis ini kata beliau-beliau yang menyelidiki hadis ada kelemahannya. Maka berdasarkan itulah diambil kesimpulan yang paling utama sebelum azan harus berwudu dulu, sucikan diri dulu. Tidak sampai kepada tingkat wajib dan tidak sampai membatalkan dan tidak sah azan itu kalau kita tidak berwudu. Sekian jawabannya untuk Rian dan Khalid. Masih ada waktu kita sedikit lagi. Pertanyaan daripada Nabil. Nabil mana Nabil? Kelas 11 Nabil ditambah oleh Khalid. Pertanyaan Nabil, Pekanbaru, Dumai, Duri, Palembang nih. Oh, Palembang. Nabil dari Palembang. Mudah-mudahan orang Palembang menyimaknya. Coba nampakkan wajah orang Palembang sedikit. Nampak. Bagus. Tanyanya, misalnya kita sedang salat sunat, tetapi ada orang yang menjadikan kita imam salat. Bagaimana hukumnya? Oh, ringkas saja ya. Ringkas saja. Bolehkah kita menjadi imam bagi orang lain
ketika itu kita sedang salat sunat. Contoh, ketika seseorang salat, lalu ada orang yang numpang dengan dia. Orang itu tidak bertanya, salat kita salat apa? Ditepuknya bahu kita mengasih tahu, atau berdehem dia mengasih tahu bahwa dia ingin salat dengan kita. Boleh. Itu sudah keringkasan, boleh. Tanpa menanyai dia salat apa. Yang penting kita ingin numpang jamaah sama dia. Ini menurut penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Atau ada orang yang ingin salat, masuk, salat sudah selesai, masuk dia. Daripada dia salat sendiri-sendiri, kita boleh mengimaminya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Diriwayatkan pernah dulu orang masuk masjid terlambat, rupanya salat sudah selesai. Disebutkan bahwa Rasulullah menunjuk ketika itu, siapa yang ingin sedekah. Yang lain menganggap sedekahnya uang. Tidak ada yang mau. Tampil Abu Bakar, saya Rasulullah. Temannya mereka itu salat. Maka Abu Bakar jadi imam. Padahal Abu Bakar sudah selesai salat fardu. Berarti salatnya ketika itu sudah salat sunat. Abu Bakar mengimami orang. Maka dengan begitu dibolehkan seseorang menjadi imam bagi orang lain. Baik dia salatnya fardu ataupun salat sunat. Baik salatnya sama ataupun tidak sama. Karena yang ditompanginya salatnya. Itu sudah kesimpulannya. Kalau penjelasan ulama banyak panjangnya. Kesimpulannya, apabila kita ingin berjamaah, lalu kita lihat ada orang salat, kita boleh ikut salat dengan dia, salat jamaah. Dengan catatan kita kasih tahu dia. Minimal kita kasih tepuk bahunya sedikit. Tapi sebaiknya lihat-lihat juga orang yang akan kita ikuti. Jangan-jangan dia bingung nanti. Karena tidak semua orang tahu. Kita tepuk bahunya, nanti dia mengelinjang. Tanya. Kita ulang lagi, ditamparnya kita nanti. Mana? Tapi kalau kita di sini sudah paham ini, nampak ustaz kita, nampak guru kita dia salat, lalu kita tepuk dia. Sebaiknya kalau guru yang jadi salat, jangan tepuk bahunya. Kenapa jangan tepuk bahunya? Agak tinggi kita daripada beliau. Dehem saja di belakang. Atau kasih isyarat. Kalau baunya terasa kita di atasnya. Coba sini, berdiri. Siapa nama tadi? Nabil. Afdil. Update. Afgan. Berdiri. Afgan ya. Kan bukan Afghanistan. Misalnya Abi nih. Bisa salat. Dia masuk. Coba tepuk bawah Abi nih. Agak ragu dia menepuk. Karena gurunya. Jadi kalau guru kita atau ulama atau ustaz depan, jangan bahunya terasa enggak. Apa ya? Kurang apa namanya? Kurang adab. Kalau ingin kita numpang salat Afgan. Orang tuh di muka kita kok guru atau siapalah. Jangan kasih tepuk bahunya, ini kurang. Dehem saja. Atau sedikit. Dia arif itu kalau guru ya. Dah, mau saya tampar. Enggak, duduk. Kadang-kadang yang menipu, kadang-kadang keras betul dia. Sekedar mengasih tahu kita dengan dia. Kenapa kasih tahu? Nanti dia tidak tahu. Tidak dikeraskannya bacaannya. Mana? Kecuali dia tahu dulu ketika Rasulullah sedang salat malam, sedang asyik salat, lalu ada seorang sahabat ikut saja dengan beliau, duduk diri sebelah kanan beliau. Rasulullah tahu ketika tidak masalah. Jadi
jawaban intinya adalah boleh seseorang berimam kepada orang lain tanpa kita tahu apa salatnya. Atau kita boleh mengimami orang lain. Kita salat sunat, dia salat fardu. Boleh, datang dia. Sudah salat belum? Belum. Sini. Padahal kita sudah salat. Tidak ada yang mau jadi imam. Kita boleh mengimaminya, membantunya. Bagi kita salat sunat, baginya salat fardu. Dan Nabil? Siapa tadi? Si Nabil. Oke. Masih ada waktu satu lagi ya. Minta Nas ini. Halo? Kasih dia. Kepada siapa saya minta izin waktu ini? Minta waktu satu lagi ya. Pertanyaan berikutnya dari Charlie and Zikhri 7D. Charlie 7D. Charlie, mana dia Charlie? Oh, berdirilah sedikit. Tegak sedikit. Charlie, tegak. Dari mana Charlie? Dari mana? Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Zikhri 7D. Oh, sama-sama besar orangnya nih. Coba berdiri sedikit Zikhri. Berdiri. Dari mana Zikhri? Bukit Tinggi juga. Oh, kompak ya, 7D. Charlie dan Zikhri Bukit Tinggi. Tanyanya adalah, jika kita sedang melaksanakan salat, lalu ada barang kita yang dicuri, bolehkah kita membatalkan salat? Bagus tanyanya ya. Kita sedang asyik salat, kemudian ada orang yang masuk, diambilnya barang kita. Tergantung barangnya. Yang jelas pada asalnya kita tidak boleh memutuskan salat kita. Pada dasarnya kita tidak boleh memutuskan salat. Apalagi salat fardu. Salat fardu tidak boleh dipotong, diputuskan begitu saja. Kalau salat sunat masih ada ulama yang enggak boleh, karena salat sunat itu pilihan kita, keinginan kita, kemauan kita. Tapi kalau salat fardu tidak. Tetapi kalau ada sesuatu peristiwa kejadian, seperti yang tadi, barang kita dirampas. Barangnya barang berharga, barang bernilai. Kita salat, dicurinya, diambilnya. Kita boleh putuskan salat kita, menyelamatkan barang kita, dan nanti diulang lagi salatnya. Tidak boleh sambung, ulang lagi. Karena kita sudah membatalkannya. Karena ada peristiwa tertentu yang tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Tapi kalau yang dicurinya pensil, biar saja. Curinya pensil, jarum pentul yang ambilnya, biar sajalah. Jangan batalkan puasa salat. Barangnya barang berharga, laptop misalnya, atau di tas kita semenjak tadi dia sudah intai-intai. Kira tas kita itu ada uang, kita taruh di depan. Allahu Akbar. Lagi asik, diam-diam dicurinya. Boleh kita putuskan salat kita. Kita putuskan, kita kejar, atau kita tahan. Tapi kalau kita sudah bergerak ke sana ke sini, salatnya batal, diulang lagi. Tapi kalau bergerak sekedarnya, boleh lanjutkan salat. Boleh kita lanjutkan salat. Dengan catatan bergeraknya tidak sampai memalingkan kita dari kiblat. Bagus pertanyaan si Charlie dan si Fakhri. Zikri. Tidak semua barangnya barang bernilai atau barang berharga. Atau ada di situ kertas dokumen yang berharga. Selamatkan itu dulu.
Kalau tidak ada sebab-sebab tertentu, tidak boleh membatalkan salat. Lebih-lebih salat fardu. Kalau barangnya barang remeh, apa? Permen karet dicurinya. Oh, biar sajalah. Letakkan di muka salat kita salat. Diambilnya. Yang biasa berlari-lari anak kecil di sini kita salat siapa namanya? Anak si Yusuf. Anak siapa tu? Ada saya tidak ada berani menyusak Rahmat. Lari-lari saja katanya. Diambilnya kacamata ini. Kalau sini. Dagu kita kacamata. Nanti pecah. Boleh kita tahan dia. Tahan dia. Boleh bergerak. Tapi salat kita tidak batal karena kita menahannya saja. Lari-lari dia salat. Kan si Yusuf ini kan tidak pernah berhenti bergeraknya. Siapa namanya? Si Charlie. Taslim, tidak berhenti. Tak berhenti. Seperti Joko Kendil ya. Lari. Khawatir ini. Kacamata ini berharga. Bingkainya 4 juta. Kata siapa? Kata saya lah. Boleh kita tahan. Salat, tahan. Salat kita tidak batal. Tapi kalau dilarikannya ke sana, karena ini barangnya mahal, tangkai saja emas hitam. Emas hitam. Lari ke sana, karena dia mahal, boleh kita putuskan salat kita cari dia. Takut kita. Tapi kalau menahan saja boleh, tidak batal. Contohnya begitu, ya. Charlie, mana Charlie? Charlie, Fakhri, apa? Zikri. Pertanyaan Bu Rahmi. Waktu itu sudah habis Bu Rahmi. Satu saja kita jawab ya. Ustazah Rahmi yang satu saja kita jawab. Bagaimana cara mengusap kepala bagi seorang perempuan? Satu saja kita jawab karena waktu sudah habis. Mengusap kepala bagi perempuan tidak boleh di atas jilbab. Tidak boleh langsung di atas jilbab. Yang boleh bawa rambut sebagian lalu langsung ke kepala. Andaikan ini jilbab ini rambutnya kena sebagian langsung ke kepala. Boleh. Laki-laki perempuan boleh. Dan kalau rambutnya panjang, kita ingin menyapu ke belakang saja sapu. Nih, andaikan rambut lebih panjang nih, ke belakang saja. Tidak masalah kalau nak dibalikkan ke depan. Kalau pakai serban atau pakai kerudung seperti sana, buka sedikit. Masukkan tangan sedikit ke dalam. Boleh sapu ke belakang di atas kerudung. Tak apa-apa nak dibalikkan. Cuma kalau rambutnya pendek mari habisnya boleh balik. Lebih bagus. Tidak masalah. Oh, kusut rambutnya. Dah rapi lagi. Tapi kalau rambutnya tebal, panjang seperti perempuan, ke belakang saja. Habis. Jika dia pakai kerudung, kena bagian kepalanya yang pakai rambut, di atas kerudung lalukan. Cuma di atas kerudung saja jangan. Kenapa? Karena yang disebut kepala itu adalah bukan kerudungnya. Kerudung atas kepala. Wamsahu biru'usikum. Jadi yang benar adalah boleh menyapu serban atau kerudung dengan catatan terbawa sebagian kepala atau rambut. Sudah. Ya Bu Rahmi, 3 pertanyaannya tidak sempat kita jawab semua. Apakah boleh kita membasuh tangan dari siku ke ujung jari? Siku ke ujung jari. Khilaful aula namanya. Menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama
dari jari ke siku. Tapi kita dari atas, khilaful aula, menyalahi perbuatannya lebih utama, lebih afdal. Biasa pakai keran ini. Yang terbaik, yang lebih utama tetap dari apa? Terbaik, khilaful aula. Yang terakhir tanya Bu Rahmi ini, apakah benar kita tidak dianjurkan beruduk tempat keran yang digabung dengan toilet? Boleh, beruduk boleh. Di kamar mandi boleh beruduk. Yang tidak boleh beruduk di atas WC, di atas kloset. Cuma dikhawatirkan kalau kita baca bismillah. Sebagian ulama menyatakan membaca bismillah itu wajib. Berdasarkan hadis. Beliau menyatakan wajib membaca bismillah ketika akan wudu. Yang lain mengatakan tidak wajib. Bagi yang mengatakan wajib, walaupun terlambat tetap baca bismillah di pertengahan wudu. Bagi yang tidak mengatakan wajib, tidak masalah. Nah, ketika di WC, di kamar mandi, di situ ada kloset, ada keran. Nah, kita bagaimana membaca bismillahnya? Nah, di situ yang dikhawatirkan. Maka ketika itu saja, kalau kita ingin membaca bismillah juga, baca bergumam, dan keadaannya memaksa kita untuk itu. Intinya pada dasarnya kita boleh beruduk di kamar mandi, boleh beruduk di dekat WC atau kloset, di sebelahnya keran. Boleh. Kalau baca bismillah, bagi yang memahami wajib, ya baca bismillah. Tidak masalah ketika itu, karena keadaannya maksudnya. Yang tidak boleh, langsung di atas kloset itu beruduk. Lalu baca pula bismillah. Ini yang tidak boleh. Sekian jawaban ringkas untuk Ustazah Rahmi ya. Ada pertanyaan 2 buah lagi yang belum sempat dijawab karena waktu sudah habis. InsyaAllah nanti ada waktu kita lanjutkan. Semoga berfaedah dan bermanfaat pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab. Dan ada juga manfaatnya untuk para ibu-ibu kita yang ikut dengar. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.